Hari itu, aku berdiri di pelaminan dengan gaun putih sederhana. Senyumku merekah, meski di balik hati ada luka yang tak bisa kuucapkan. Suamiku, Arif, menggenggam tanganku erat, seakan memberi isyarat bahwa kami harus kuat menghadapi segalanya. Di tengah gemerlap pesta, aku tahu ada satu kursi yang kosong. Kursi itu seharusnya diduduki oleh ibu mertuaku, Bu Ratna. Namun, beliau menolak hadir. Katanya, aku bukan menantu yang pantas untuk anaknya. Rasa bahagia bercampur pilu membuat dadaku sesak. Aku berusaha menenangkan diri dengan meyakinkan bahwa waktu akan mengubah segalanya. Bahwa suatu hari nanti, beliau akan menerima keberadaanku. Seusai pesta, Arif hanya berbisik, "Sabar ya, sayang. Aku akan berusaha menjembatani kalian." Kalimat itu menjadi pegangan pertamaku dalam melangkah ke bahtera rumah tangga. Hari-hari awal pernikahan, kami tinggal di rumah kontrakan sederhana. Meski serba kekurangan, aku dan Arif bahagia. Cinta kami cukup untuk membuat segala yang sulit terasa ringan. Namun, bayang-bayang restu yang hilang selalu menghantui. Setiap kali aku melihat pasangan lain yang akrab dengan mertua, hatiku terasa tertusuk. Aku bertanya dalam doa, "Ya Tuhan, sampai kapan aku harus menunggu restu itu?" Arif selalu berusaha menghiburku. Katanya, "Yang penting kita bahagia dulu. Restu akan datang seiring waktu." Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu luka itu tidak mudah sembuh. Pernikahan kami dimulai bukan dengan doa restu, melainkan dengan tantangan besar. Dan itu hanyalah awal dari cerita panjang ujian rumah tangga kami. Hari-hari pertama setelah pesta usai, hidupku terasa berjalan seperti biasa. Aku mencoba mengisi rumah kontrakan kecil itu dengan tawa dan kehangatan, seolah luka penolakan bisa tertutup oleh cinta kami. Namun setiap kali telepon Arif berdering, wajahnya berubah muram. Aku tahu siapa yang berada di ujung sana, ibunya. Nada suara Arif selalu berubah menjadi pelan dan hati-hati ketika berbicara. Aku bisa merasakan ada jarak yang tercipta di antara kami. Ia mencoba melindungiku, tapi pada saat yang sama, ia juga tak ingin menyakiti ibunya. Itu membuatku sering merasa seperti orang ketiga dalam pernikahanku sendiri. Suatu malam, aku tak sengaja mendengar percakapan mereka. Bu Ratna menekankan bahwa aku bukan perempuan yang sepadan untuk Arif. "Kamu bisa dapat yang lebih baik," begitu kalimat yang paling menusuk. Hatiku remuk, seakan aku hanyalah beban bagi keluarga suamiku. Aku menangis di balik pintu kamar, tanpa suara, takut Arif tahu betapa hancurnya hatiku. Ketika ia kembali, aku tersenyum palsu, berusaha seolah tak mendengar apapun. Tapi mataku bengkak terlalu jelas untuk disembunyikan. "Sayang, jangan dengarkan omongannya. Aku menikahimu karena aku yakin kaulah belahan jiwaku," kata Arif sambil memelukku. Kata-kata itu menghangatkan, tetapi luka tetap membekas. Aku belajar bahwa cinta kami bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga perjuangan melawan pandangan orang lain. Hari demi hari, aku mulai merasa seperti bayangan yang tak pernah diterima. Setiap kali kami mengunjungi rumah mertua, tatapan dingin Bu Ratna menusuk lebih dalam daripada kata-kata. Aku mencoba ramah, menyajikan senyum, tapi selalu berakhir dengan hampa. Perjalanan pulang dari rumah mertua selalu sunyi. Arif menggenggam tanganku, tapi aku bisa merasakan hatinya pun terbelah. Ia terjebak antara cinta seorang istri dan bakti kepada ibunya. Malam itu, aku terpejam dengan doa panjang. "Tuhan, kuatkan aku. Jika cinta ini harus diuji dengan restu yang tak kunjung datang,
berikan aku hati yang tabah untuk bertahan. Waktu terus berjalan, namun jarak antara aku dan Bu Ratna bukannya mengecil, justru semakin melebar. Setiap kunjungan ke rumah mertuaku selalu meninggalkan luka baru. Senyum yang kupaksakan, sapaan yang kuberikan, selalu berakhir tanpa balasan hangat. Ia hanya menatapku dengan dingin, seolah kehadiranku adalah noda dalam keluarganya. Suatu sore, aku menyiapkan makanan kesukaan Arif untuk kubawa ke rumah ibunya. Dengan hati penuh harapan, aku berpikir setidaknya usahaku bisa meluluhkan sedikit kekerasan hatinya. Namun begitu hidangan itu kuletakkan di meja, Bu Ratna hanya menyingkirkan piring dengan wajah tak suka. Arif tidak pantas makan masakan seperti ini, katanya lantang, membuatku tercekat di tempat. Aku berusaha menahan air mata, meski dalam hati hancur berkeping. Arif mencoba menengahi, tapi justru membuat suasana semakin panas. "Ibu jangan begitu, istriku sudah berusaha," katanya tegas. Namun ucapan itu malah membuat Bu Ratna semakin tersinggung. "Kamu lebih memilih perempuan itu daripada ibumu sendiri," bentaknya. Perjalanan pulang malam itu terasa begitu berat. Aku duduk di kursi penumpang dengan mata menatap kosong keluar jendela. Hujan turun, seakan langit ikut menangisi hatiku. Arif menggenggam tanganku erat, tapi aku tahu ia juga terluka. Bukan karena marah padaku, melainkan karena cintanya pada ibunya terus bertabrakan dengan cintanya padaku. Di rumah, aku akhirnya tak mampu menahan tangis. Semua luka yang kutahan tumpah begitu saja. "Arif, sampai kapan aku harus begini? Sampai kapan aku harus dianggap tidak pantas?" Aku lelah, suaraku bergetar, nyaris patah. Arif hanya bisa memelukku, menenangkan dengan bisikan lirih. "Kita akan melalui ini bersama. Aku janji, aku tidak akan melepaskanmu." Kata-katanya menguatkan, tapi jauh di lubuk hati, aku takut janji itu suatu saat goyah oleh tekanan seorang ibu. Malam itu aku tertidur dengan perasaan campur aduk. Antara cinta yang besar pada suamiku, dan luka yang semakin dalam dari mertua yang tak pernah mau menerimaku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah pernikahan ini akan sanggup bertahan jika restu itu tak kunjung datang? Hari-hari setelah kejadian itu terasa semakin berat. Arif mulai lebih sering termenung, menatap jauh seakan memikirkan sesuatu yang tak pernah ia ungkapkan. Aku bisa merasakan hatinya terjepit. Ia ingin melindungiku, tapi juga tak ingin membuat ibunya kecewa. Suatu malam, Arif pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, sorot matanya redup. Saat kutanya, ia hanya menjawab singkat, "Aku habis dari rumah ibu." Kalimat itu langsung membuat dadaku terasa sesak. Aku tahu, di sanalah pertempuran batin itu selalu terjadi. Aku menunggu dengan hati berdebar, berharap ia mau bercerita. Namun Arif hanya diam, lalu berbaring dengan punggung menghadapku. Malam itu, aku menangis dalam diam. Bukan karena marah, melainkan karena aku sadar suamiku mulai terhimpit pilihan yang mustahil. Keesokan harinya, telepon dari Bu Ratna kembali datang. Aku mendengar suara kerasnya dari kejauhan. "Kalau kamu terus bersama perempuan itu, jangan harap ibu akan menganggapmu anak lagi." Teriakan itu membuat tubuhku gemetar. Aku berlari ke kamar, menutup pintu, menahan tangis yang tak bisa lagi kusembunyikan. Arif masuk beberapa saat kemudian, wajahnya murung. Ia mencoba menenangkan, tetapi aku tahu kata-kata ibunya telah menancap dalam. "Sayang, aku mohon, jangan menyerah. Aku akan tetap memilihmu, apapun yang terjadi," katanya dengan suara parau.
Aku ingin percaya, tapi bayangan kehilangan restu seorang ibu begitu menakutkan baginya. Hari demi hari, aku mulai merasa bukan hanya sebagai menantu yang ditolak, tetapi juga sebagai alasan retaknya hubungan seorang anak dengan ibunya. Perasaan bersalah itu menghantui, meski aku tahu aku tak pernah bermaksud merebut Arif dari keluarganya. Malam-malamku dipenuhi doa yang sama, agar Tuhan melunakkan hati Bu Ratna, agar suamiku tak terus terjepit di antara dua cinta yang sama-sama ia perjuangkan. Namun semakin ku coba kuat, semakin dalam luka itu menancap. Di titik itu aku sadar, pernikahan bukan hanya tentang dua hati yang saling mencintai, tapi juga tentang restu yang mampu menguatkan. Dan ketika restu itu tak ada, cinta kami pun diguncang badai yang tak henti-hentinya. Hari itu, aku dan Arif kembali diundang makan malam di rumah Bu Ratna. Aku sempat menolak, tapi Arif memohon agar aku ikut. Mungkin kali ini akan berbeda, katanya, berusaha meyakinkanku. Dengan hati yang cemas, aku pun ikut, meski firasatku mengatakan sesuatu buruk akan terjadi. Begitu kami tiba, suasana sudah terasa kaku. Tatapan Bu Ratna dingin, kata sambutannya tak lebih dari sapaan singkat. Aku mencoba ramah, membantu menata meja makan, namun sikapnya tetap menusuk. Di hadapan kami, ia mulai melontarkan kalimat yang membuat tubuhku kaku. Arif, kamu sadarkan, sejak menikah dengan dia hidupmu semakin sulit. Aku tercekat. Ingin sekali menjawab, namun aku menahan diri. Arif dengan tegas berkata, Bu, jangan salahkan istriku. Semua kesulitan yang kami alami adalah tanggung jawabku sebagai suami. Tapi ucapan itu justru memicu amarah Bu Ratna. Tidak, Arif. Sejak dia masuk dalam hidupmu, kamu menjauh dari keluargamu, bahkan berani membantah ibumu sendiri. Seketika ruangan itu sunyi. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Namun luka itu semakin dalam ketika Bu Ratna melanjutkan dengan suara bergetar penuh emosi. Kalau kamu tetap bersamanya, anggap saja kamu bukan anakku lagi. Jantungku seperti berhenti berdetak. Kata-kata itu bukan hanya penolakan, melainkan pengucilan. Arif terpaku, wajahnya pucat, dan aku bisa melihat bagaimana hatinya terkoyak. Ia berdiri, menarik tanganku, lalu berkata dengan suara serak, kalau begitu, biarlah aku bukan anakmu lagi, Bu. Aku tak akan meninggalkan istriku. Air mataku pecah seketika. Aku tak tahu harus merasa bahagia atau hancur. Bahagia karena suamiku memilihku, tapi hancur karena pilihan itu memutuskan hubungan dengan ibu yang melahirkannya. Sepanjang perjalanan pulang, Arif hanya diam. Genggamannya begitu kuat, seakan ia takut kehilangan. Aku pun hanya bisa menunduk, menahan sesak di dada. Malam itu, rumah kecil kami dipenuhi tangis yang tak terucap. Cinta kami baru saja menanggung luka yang lebih besar dari sebelumnya. Aku sadar, setelah malam itu, segalanya tak akan pernah sama lagi. Restu yang hilang kini benar-benar berubah menjadi jurang pemisah. Dan aku mulai bertanya dalam hati, apakah cinta yang kami miliki cukup kuat untuk melawan segalanya? Sejak malam itu, rumah kami dipenuhi kesunyian yang asing. Arif berubah pendiam, sering termenung dengan tatapan kosong. Aku tahu luka di hatinya jauh lebih besar dari yang terlihat. Ia telah kehilangan sosok ibu yang selama ini menjadi tempat pulang, dan semua itu terjadi karena keberadaanku. Aku mencoba menghiburnya dengan perhatian kecil, menyiapkan makanan kesukaannya, menemaninya saat lelah pulang kerja. Namun semua itu tak lagi mampu menyingkirkan bayangan kesedihan dari wajahnya. Sesekali aku mendengar ia menghela napas panjang di tengah malam,
seakan merindukan sesuatu yang tak mungkin lagi ia miliki. Hari-hari terasa semakin berat. Aku mulai merasa bersalah, seolah akulah penyebab keretakan itu. Setiap kali melihat Arif termenung, hatiku dihantui pertanyaan, apakah aku layak untuknya? Apakah cintaku cukup untuk menggantikan restu ibunya? Pertanyaan itu tak pernah menemukan jawaban, hanya meninggalkan luka yang semakin dalam. Suatu sore, saat aku menyiapkan teh di dapur, aku mendengar suara lirih dari ruang tamu. Arif berbicara sendiri, seakan pada bayangan ibunya. "Maafkan aku, Bu. Aku hanya ingin kau percaya, aku bahagia dengan pilihanku." Kalimat itu membuat dadaku perih, karena aku tahu ia masih menyimpan kerinduan yang tak terobati. Malamnya, aku memberanikan diri membuka percakapan. "Arif, kalau aku sumber masalah, aku rela pergi. Aku tak ingin kau terus kehilangan ibumu." Suaraku bergetar, tapi kata-kata itu keluar dari hati yang benar-benar tulus. Arif langsung menatapku tajam, matanya merah menahan tangis. "Jangan pernah bicara begitu lagi. Aku memilihmu bukan untuk ditinggalkan." Meski ucapannya menguatkan, aku tetap merasa gamang. Bayangan Bu Ratna yang menolak keberadaanku terus menghantui. Setiap kali teringat ancamannya, aku takut suatu hari cinta Arif tak lagi sanggup melawan. Semakin hari, jarak antara kami tak hanya dengan mertua, tapi juga di dalam rumah sendiri. Aku dan Arif masih bersama, namun ada dinding tak kasat mata yang membatasi. Dinding itu terbentuk dari luka, rindu, dan restu yang tak pernah datang. Aku terbaring di malam yang dingin dengan hati yang rapuh. Dalam doa panjangku, aku hanya memohon satu hal, agar pernikahan ini tidak hancur oleh restu yang hilang. Namun di sudut hatiku, ada bisikan kecil yang menakutkan, apakah cinta saja benar-benar cukup untuk membuat kami bertahan? Waktu terus berjalan, tapi luka itu tak kunjung sembuh. Aku dan Arif hidup di bawah atap yang sama, namun hati kami sering terasa berjauhan. Senyumnya mulai jarang terlihat, digantikan sorot mata yang redup dan penuh beban. Aku bisa merasakan, cinta kami sedang diuji sampai titik paling rapuh. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Arif tiba-tiba pulang dengan wajah kusut. Jaketnya basah kuyup, langkahnya gontai. Tanpa banyak bicara, ia duduk di kursi dan menutup wajah dengan kedua tangan. Aku mendekat, mencoba menyentuh bahunya, namun ia justru menangis untuk pertama kalinya sejak kami menikah. Tangis yang pecah, penuh kepedihan. Dengan suara serak ia berkata, "Aku baru dari rumah ibu." Dia sakit, tapi menolak melihatku karena aku masih bersamamu. Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Air mataku mengalir deras, bukan hanya karena iba pada suamiku, tapi juga karena semakin jelas, aku dianggap dinding penghalang antara seorang anak dan ibunya. Malam itu aku tak kuasa menahan beban. "Arif, mungkin inilah saatnya kita berhenti. Aku tak sanggup lagi melihatmu hancur seperti ini. Kau berhak kembali pada ibumu, tanpa aku menjadi penghalang." Kata-kataku lirih, tapi penuh rasa putus asa. Arif langsung menggenggam tanganku erat. Matanya merah, penuh tekad bercampur sakit. "Jangan pernah bilang begitu lagi. Kau istriku, aku tak akan melepaskanmu. Tapi aku juga tak bisa terus kehilangan ibuku. Aku terjebak, sayang, aku benar-benar terjebak." Suaranya pecah, membuat dadaku semakin sesak. Hari-hari berikutnya menjadi pertaruhan. Arif mulai sering pulang lebih larut, menyibukkan diri dengan pekerjaan agar tak terus-menerus memikirkan luka di hatinya. Aku di rumah merasa semakin kesepian,
seakan menjadi orang asing di hidupnya sendiri. Namun cinta masih menahan kami. Meski penuh luka, kami tetap berusaha menggenggam satu sama lain. Pertanyaan yang terus mengusikku hanya satu, sampai kapan kami sanggup bertahan tanpa restu? Sampai kapan cinta bisa melawan badai yang kian mengguncang? Malam itu aku berdoa lebih lama dari biasanya. Aku memohon agar Tuhan menunjukkan jalan keluar sebelum cinta ini benar-benar runtuh di tengah pertaruhan terakhir. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah penuh rasa sakit, setiap napas dipenuhi kegelisahan. Aku dan Arif masih tinggal bersama, tapi keintiman yang dulu hangat kini tergantikan jarak yang membeku. Kami bicara seperlunya, seakan takut kata-kata yang salah akan memicu luka baru. Suatu malam, aku memberanikan diri mengungkapkan kegundahan yang selama ini kupendam. Arif, aku mencintaimu, tapi aku tak sanggup melihatmu terus tersiksa. Jika satu-satunya cara agar kau kembali mendapat restu ibumu adalah dengan aku pergi, aku rela. Kata-kata itu keluar bersama air mata yang tak bisa lagi kutahan. Arif menatapku lama, matanya bergetar menahan emosi. Jangan pernah mengucapkan itu lagi. Kau bukan beban, kau adalah pilihanku. Tapi, aku juga tak bisa menutup mata. Aku rindu ibuku, aku rindu kasih sayangnya. Aku merasa bersalah setiap hari, seakan aku anak durhaka. Ucapannya membuatku semakin hancur. Aku tahu cinta kami tulus, tapi di balik itu ada jurang besar bernama restu yang tak kunjung datang. Jurang yang setiap hari semakin lebar, membuat kami berdiri di tepian yang rawan runtuh. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Bu Ratna jatuh sakit lebih parah dan dirawat di rumah sakit. Arif dilanda dilema. Ia ingin menemuinya, tapi takut ditolak. Sementara aku hanya bisa menggenggam tangannya, mencoba memberi kekuatan meski hatiku sendiri porak-poranda. Di kamar rumah sakit, pertemuan itu akhirnya terjadi. Bu Ratna menoleh sejenak, lalu berpaling, menolak menatap Arif. Aku berdiri di sudut ruangan, merasa tak pantas berada di sana. Suasana itu bagaikan pisau yang menggores hati kami berulang kali. Dalam perjalanan pulang, keheningan menyesakkan memenuhi mobil. Arif tiba-tiba berkata lirih, "Sayang, jika suatu hari aku harus memilih, apa kau masih akan bertahan?" Pertanyaan itu membuat dadaku bergetar hebat. Aku ingin menjawab ya, tapi bibirku keluh. Karena jauh di dalam hati, aku tahu pertaruhan itu mungkin berakhir dengan perpisahan. Malam itu aku menangis sendirian, menggenggam foto pernikahan kami yang tersenyum bahagia. Pertanyaan yang tak pernah terjawab terus memburu. Apakah cinta tanpa restu benar-benar bisa bertahan selamanya? Malam itu rumah terasa begitu dingin. Arif duduk termenung di kursi ruang tamu, wajahnya muram, matanya kosong menatap lantai. Aku menghampiri, membawa secangkir teh hangat, berharap sedikit mengusir gundahnya. Namun ia hanya menghela napas panjang, seakan beban di dadanya terlalu berat untuk dibagi. Aku tak kuat lagi hidup di antara dua dunia, katanya lirih, suara parau menahan tangis. Di satu sisi ada kau, cinta yang kupilih dengan hati. Di sisi lain, ada ibu, darah dagingku yang kini menutup pintu untukku. Aku tercekat, kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Aku ingin memeluknya, tapi tubuhku kaku. Yang bisa kulakukan hanya menatapnya, membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Hari-hari berikutnya, jarak di antara kami makin terasa. Ia sering terdiam, pulang larut, atau sekadar mengurung diri di kamar.
Senyum yang dulu selalu menyambutku kini menghilang, diganti raut wajah penuh luka. Aku mencoba bertahan, tapi setiap kali melihatnya, hatiku teriris, seolah aku sendiri adalah alasan penderitaannya. Puncaknya, suatu malam Arif berucap kalimat yang membuat nafasku tersengal. Jika ibu tak juga luluh, mungkin kita harus mempertimbangkan jalan yang lain. Suaranya pelan, tapi setiap kata terasa bagai palu menghantam dadaku. Aku tahu maksudnya, perpisahan. Aku menatapnya dengan pandangan kabur oleh air mata. Jalan lain? Arif, kau yakin itu solusi? Aku rela menanggung semua hinaan, asal jangan sampai kita berpisah. Suaraku pecah, penuh rasa takut kehilangan. Namun Arif tak menjawab. Ia hanya menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya terguncang menahan isak. Pemandangan itu membuatku hampir runtuh. Cinta kami seolah berada di ujung tanduk, diguncang badai yang terus menerjang tanpa henti. Malam itu, aku tak bisa tidur. Di sampingku, Arif terbaring gelisah. Aku menggenggam foto pernikahan kami, mengingat hari ketika semua terasa indah dan penuh harapan. Kini, semuanya terasa rapuh, seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Dalam doa panjang, aku hanya mampu berbisik, Tuhan, jangan biarkan cinta ini hancur sebelum waktunya. Jika harus diuji, beri kami kekuatan untuk bertahan. Namun jauh di lubuk hati, bayang kehilangan semakin jelas menghantui setiap hembusan napas. Hari-hari setelah pertemuan di rumah sakit terasa semakin berat. Senyum Arif kian jarang terlihat, sorot matanya terus dihantui kerinduan yang tak tersampaikan. Aku menyaksikan lelaki yang dulu begitu kuat kini merapuh, terbebani oleh pilihan yang tak pernah benar-benar ia inginkan. Suatu malam, ia duduk di beranda dengan tatapan kosong ke langit gelap. Aku mendekat, mencoba duduk di sampingnya. Hening panjang membungkus kami sebelum akhirnya ia berkata lirih, "Aku mencintaimu, tapi aku juga tak bisa berhenti merindukan ibuku." Setiap malam aku berdoa, berharap Tuhan membukakan jalan, tapi semakin lama, aku takut doa itu tak pernah terjawab. Aku terdiam. Hatiku terasa remuk, seakan ada tangan tak terlihat yang meremasnya kuat-kuat. Aku ingin berkata bahwa aku juga berdoa, bahwa aku juga menunggu mukjizat, tapi kalimat itu tak sanggup keluar. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan kembali datang. Kondisi Bu Ratna memburuk. Dokter mengatakan waktu yang ia miliki tak lagi panjang. Arif pucat mendengarnya, lalu menatapku dengan wajah yang penuh rasa bersalah. Aku harus ke sana, meski ia tak menginginkan aku. Aku tak sanggup jika nanti menyesal selamanya. Aku mengangguk, menahan tangis yang hampir pecah. Pergilah. Jangan pikirkan aku. Kau harus ada di sisinya, apapun yang terjadi. Kata-kata itu kutelan dengan getir, karena aku sadar mungkin inilah awal dari kehilangan yang sebenarnya. Hari itu, Arif kembali ke rumah sakit. Aku tak ikut, hanya menunggu di rumah dengan hati yang terus bergetar. Waktu berjalan lambat, dan setiap detik terasa seperti penyiksaan. Malam menjelang, ia pulang dengan mata bengkak. Dia akhirnya menatapku, meski hanya sebentar. Tapi tatapan itu penuh luka, seakan masih menolak keberadaanku. Lalu ia menutup mata, tertidur dalam sakitnya. Aku memeluk Arif erat, membiarkannya menangis di dadaku. Untuk pertama kalinya, aku merasa cinta kami berada di titik yang tak lagi bisa melawan. Restu yang selama ini kami nantikan seakan terkubur bersama sakitnya, meninggalkan kami dalam ruang hampa penuh tanya. Malam itu aku berlutut lama di sisi ranjang.
Air mataku bercampur doa yang tak putus-putus. Ya Tuhan, jika memang cinta ini harus diuji, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri. Jangan biarkan rumah tangga ini hancur sebelum waktunya. Namun jauh di lubuk hatiku, aku tahu badai masih belum selesai. Jalan di depan masih gelap, dan kami hanya bisa bertahan di antara luka dan doa yang tak kunjung berjawab. Keesokan paginya, udara terasa berat. Arif mendapat kabar bahwa kondisi ibunya kian kritis. Waktu seolah berhenti ketika ia menerima telepon dari rumah sakit. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, dan tanpa berkata apa-apa, ia segera berlari menuju pintu. Aku mengejarnya, menggenggam tangannya erat. Aku ikut, jangan tinggalkan aku sendiri. Suaraku bergetar, penuh rasa takut. Arif menatapku dengan mata berkaca, seakan ingin berkata sesuatu, tapi ia hanya mengangguk. Kami pun melaju bersama, dalam diam yang mencekam. Di ruang perawatan, tubuh Bu Ratna tampak lemah, wajahnya pucat dengan oksigen menempel di hidung. Arif meraih tangannya, memanggil lirih, "Ibu, ini aku, anakmu." Suaranya pecah, penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mata Bu Ratna terbuka perlahan. Pandangannya jatuh pada Arif, lalu bergeser ke arahku. Aku menunduk, tak sanggup menahan sorotan itu. Ada luka, ada amarah, ada juga sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Dengan sisa tenaga, ia berbisik lirih, "Arif, kau tetap anakku," tapi dia, tatapannya mengarah padaku, kata-kata itu menggantung, lalu terputus oleh batu panjang yang melemahkan tubuhnya. Air mata Arif jatuh deras. Ia memeluk ibunya sambil berulang kali memohon, "Tolong, Bu, terimalah dia, sekali saja." Aku tak sanggup melihat istriku terus tersiksa. Aku hanya ingin kau merestui kami sebelum semuanya terlambat. Suaranya bergetar, penuh rasa putus asa. Aku berdiri kaku, tubuhku gemetar hebat. Perasaan bersalah menghantamku bertubi-tubi. Rasanya aku adalah penyebab semua penderitaan ini. Dalam hati, aku hampir berdoa agar saat itu juga aku bisa lenyap, agar Arif tak lagi terjebak di antara cinta dan bakti. Beberapa menit kemudian, monitor jantung berbunyi cepat, perawat bergegas masuk, dokter memeriksa dengan wajah serius. Aku mundur ke sudut ruangan, menangis tanpa suara. Arif tak berhenti memanggil ibunya, menggenggam tangan yang semakin lemah. Di detik-detik itu, aku sadar, kami berada di ambang akhir, bukan hanya kehilangan seorang ibu, tapi juga mungkin kehilangan rumah tangga yang sedang sekarat bersama luka ini. Malam itu, doa-doa yang kami panjatkan tidak lagi meminta kebahagiaan, melainkan kekuatan untuk menerima kenyataan, seberapapun pahitnya. Ruang perawatan itu dipenuhi suara mesin medis yang terus berdetak, seakan menghitung detik-detik terakhir. Arif tak melepaskan genggaman tangannya dari Bu Ratna, wajahnya basah oleh air mata. Aku berdiri di belakangnya, tubuhku bergetar, jantungku seakan berhenti. Dengan sisa tenaga yang rapuh, Bu Ratna membuka mata perlahan. Pandangannya masih samar, namun kali ini tidak sekeras sebelumnya. Bibirnya bergerak lemah, nyaris tak terdengar. Arif mendekat, menunduk, dan menahan tangis. "Rif, jangan, lepaskan dia." Bisikan itu keluar pelan, disertai tarikan napas berat. Aku tertegun, tubuhku seolah kaku. Kata-kata itu bagai cahaya kecil yang menerobos pekatnya malam panjang penuh penolakan. Arif terisak, mencium tangan ibunya berulang kali. "Terima kasih, Bu, terima kasih." Suaranya pecah, antara syukur dan kesedihan. Aku melangkah maju,
lututku hampir tak sanggup menahan tubuh. Dengan hati-hati, aku menyentuh ujung kaki ranjang, menatap Bu Ratna yang kini memandangku samar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Terima kasih, Bu. Meski hanya sekali, meski di detik terakhir, restu ini akan kujaga selamanya. Senja menggantung di balik jendela rumah sakit, cahaya oranye memantul di wajah pucat Bu Ratna. Nafasnya semakin pendek, tubuhnya semakin lemah. Hingga akhirnya, monitor jantung menunjukkan garis lurus yang panjang. Suara mesin meraung, lalu hening. Arif berteriak, memeluk tubuh ibunya yang telah terdiam. Aku hanya bisa menangis di sampingnya, merasakan kehilangan yang menusuk hingga ke tulang. Restu yang kami nantikan selama ini datang di ujung napas, meninggalkan luka dan cinta yang bercampur menjadi satu. Malam itu, aku dan Arif duduk berdampingan di luar ruang perawatan. Kelelahan namun anehnya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Kami sadar, restu yang datang terlambat itu bukanlah akhir, melainkan awal baru untuk rumah tangga kami. Awal yang lahir dari doa, air mata, dan pengorbanan panjang. Dan di balik duka yang mendalam, kami berjanji pada diri sendiri, cinta ini tak akan lagi goyah, karena kini restu telah mengiringi perjalanan kami, meski hadir di saat paling menyakitkan.